Halo Gemini, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kabar baik, hal-hal baik apa yang akan menyertai kamu sepanjang tahun Ular Kayu 2576. Tahun Ular Kayu ini akan berlangsung dari tanggal 29 Januari 2025 dan akan berakhir di 16 Februari 2026. Kita mau lihat ya, ada kabar baik apa, hal-hal baik apa, kemudian ada pesan baik apa, saran-saran apa untuk kalian di sepanjang tahun Ular Kayu. Semoga ini bermanfaat buat Gemini ya. Kemudian seperti biasa aku disclaimer, ini adalah general reading ya teman-teman, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai buat semuanya karena ini energi banyak orang. Kemudian ini hanya fun reading saja, kita happy-happy aja, enjoy-enjoy aja. Dan ini hanya prediksi, ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya, atau jadikan antisipasi untuk kedepannya. Jadi kalian diminta untuk bijak-bijak menyikapinya, ya, pilih saja segala hal yang baiknya, afirmasikan segala hal yang baiknya. Kalau memang benar-benar nggak sesuai, tinggalkan readingan ini ya Gemini. Bisa jadi energi kalian tidak ada di sini. Oke, sekarang kita mau lihat ya. Aku sudah shuffle kartunya untuk Gemini. Kamu punya kartu apa saja Gemini di sini? Kamu ada Knight of Pentacles, kemudian ada Knight of Cups. Kalian sepertinya penuh dengan semangat. Kemudian ada The Tower. Kemudian ada Four of Pentacle, jangan terlalu berhemat, berbagi, jangan lupa Gemini. Kemudian Two of Swords. Oke, sekarang aku mau lihat ya. Kita mau lihat ada kabar apa, ada kabar baik apa, hal baik apa yang menyertai kalian di sepanjang tahun ular. Secara umum, aku melihatnya di sepanjang tahun ini buat kalian akan terbuka jalan. Ada kesempatan untuk membangun karir, usaha lebih stabil dan lebih kuat. Mungkin bisa jadi beberapa kemarin dari kalian karir atau usaha atau pekerjaan kalian sempat mandek atau stagnan. Di sini kalian akan bergerak lagi. Kalian mulai bersemangat lagi dan kalian mulai bergerak maju. Ya, jadi kalian mulai membangun lagi, mulai memotivasi diri kalian, dan hal itu akan membawa peningkatan otomatis ya teman-teman. Kalau kalian bekerja lagi dengan semangat, otomatis akan terjadi peningkatan pendapatan, peningkatan keuangan di kalian. Dan kalian akan mampu mengelola keuangan lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Kalian akan lebih fokus lagi di sini dalam karir, pekerjaan, usaha kalian, dan kalian penuh semangat. Aku melihatnya di sini, kalian tidak ragu-ragu untuk melangkah. Dan ada juga kesempatan kalian untuk membangun hubungan. Kemudian kamu di sini juga hubungan baru ya. Di sini kamu juga untuk hubungan yang misalnya kalian berpasangan atau menikah, seperti itu kalian juga lebih matang ya dalam menjalani hubungan. Kemudian kalian juga lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Kamu tuh kayak udah nggak tergesa-gesa gitu ya dalam membuat keputusan, dalam menjalankan apapun itu kalian mulai berpikir itu dewasa, mulai berpikir lebih matang, memutuskannya itu dengan hati-hati gitu ya, nggak sembrono lagi. Walaupun memang di sini rasanya kalian kayak pengen berlari, kayak pengen mencapai tujuan segera seperti itu ya. Dan di sini kamu juga diminta untuk jangan terlalu mengkeep apa yang kalian dapatkan itu untuk diri kalian sendiri ya. Di sini kalian juga diminta untuk berbagi. Baik itu kamu jangan terlalu hemat, jangan terlalu pelit untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk orang lain ya. Kalian diminta untuk berbagi agar segala sesuatunya itu dapat terus berputar dalam diri kalian. Ya, apakah itu rezeki, apakah itu kehidupan sosial, pertolongan orang, kesehatan, semuanya itu akan kembali kepada diri kalian. Ketika kalian berbuat baik, ketika kalian berbagi. Oke, sekarang kita mau lihat satu persatu kartu kalian ya Gemini. Di sini kalian ada Knight of Pentacle.
Terbuka jalan, terbuka banyak kesempatan aku melihatnya ya. Juga peluang-peluang baik dalam karir maupun bisnis atau usaha kalian yang akan membawa kesuksesan untuk kalian. Yang akan membawa kestabilan di keuangan kalian. Kalian yang ingin membuka usaha baru atau kalian ingin meluaskan usaha kalian ya, ini akan terbuka jalan. Kalian akan diberikan gitu, akan diberikan kemampuan oleh semesta dan kalian akan bekerja sungguh-sungguh, kalian akan bekerja keras, bekerja lebih baik lagi, lebih fokus, konsen untuk membangun sesuatu yang baru tersebut ya, usaha baru, pekerjaan baru, perluasan usaha baru, hubungan baru, seperti itu. Jadi kemarin yang sempat mandek, yang sempat berhenti, sempat stagnan, kalian seperti tidak termotivasi ya, di tahun ini kalian mulai bergerak lagi gitu. Oke? Sekarang kita lihat di Knight of Cups. Memang terbuka jalan ya. Terbuka jalan juga untuk membangun hubungan baru, terbuka untuk karir, pekerjaan, usaha kalian untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi, membangun kehidupan yang harmonis. Seseorang yang kalian cintai di sini juga sepertinya kalian saling support ya, saling dukung. Kemudian juga akan datang seseorang yang akan menawarkan cinta baru buat kalian ya. Atau kamu yang akan memberikan cinta kamu pada seseorang, yang akan menawarkan cintamu pada seseorang ya. Dan hubungan ini aku melihatnya akan berhasil, tapi kamu jangan terlalu emosional dulu. Emosional dalam arti misalnya saking senengnya cinta kamu diterima, atau misalnya saking senengnya kamu sudah lama menunggu momen ini sehingga kamu terburu-buru untuk mengikatkan diri dengan dia, dalam arti misalnya udah deh langsung bertunangan, udah deh langsung menikah gitu ya. Pertimbangkan dulu baik-baik, kenali dulu orangnya ya, lakukan perlahan saja. Buat keputusan-keputusan cinta yang bijaksana, berserah kepada semesta, maka semesta akan memberikan waktu yang terbaik untuk kalian ya. Di sini juga kalian semangat ya, emosi kalian terjaga dengan baik, kalian melangkah dengan hati-hati. Apapun itu yang kalian kerjakan, baik itu pekerjaan kalian, usaha kalian, hubungan kalian, kalian mulai melangkah dengan hati-hati, dengan waspada. Aku melihatnya di sini ya. Kemudian di sini ada The Tower. Ada perubahan yang cukup besar, tapi perubahan ini akan membawa kebaikan, akan membawa hal yang positif untuk kalian Gemini ya. Membawa kebaikan-kebaikan yang berarti buat kamu. Bisa jadi mungkin akan terasa tidak nyaman, akan terasa menakutkan pada awalnya. Segala perubahan itu pasti rasanya aneh atau rasanya enggak enak gitu ya. Kamu tidak perlu takut pada perubahan yang terjadi ya, karena justru di sini aku melihatnya kamu akan punya kesempatan untuk memulai lagi yang baru, membangun lagi sesuatu yang baru, yang lebih baik lagi, lebih positif dalam hubungan kalian. Misal kalau contohnya dalam kesehatan misalnya ya, mungkin dokter bilang kamu harus operasi, mau tidak mau harus operasi. Pasti itu sesuatu yang menakutkan. Aduh, kalau bisa jangan deh, kalau bisa nggak usah deh, gue nggak apa-apa kok begini aja gitu. Tetapi mau tidak mau itu harus terjadi. Dan itu adalah satu-satunya jalan gitu ya. Dan ketika kamu sudah melewatinya, yang awalnya takut, cemas gitu ya, semua itu ternyata berjalan baik. Ternyata justru membawa kesembuhan, membawa kebaikan lagi buat kalian. Mungkin kalian selama ini misalnya sebelum operasi, aduh rasanya suka gampang lemes, gampang pusing, nggak semangat. Tetapi setelah operasi itu kembali bisa normal, kamu bisa aktivitas lagi, kamu bisa bergerak lagi, kamu bisa semangat mencapai cita-cita kamu, impian-impian kamu, kayak gitulah ibaratnya ya. Di awal itu takut, menakutkan, kalian keluar dari zona nyaman kalian, terus banyak spekulasi apakah ini nanti berhasil atau enggak. Tetapi setelah kamu lewati itu, ternyata semua itu membawa keberhasilan, membawa kebaikan untuk kalian. Apapun itu ya, Gemini, apakah itu sebuah hubungan ya, mungkin hubungan kamu dengan pasangan, pekerjaan kamu, bisnis kamu,
apapun itu ketika kalian mendapatkan the tower ya, percaya saja bahwa ini adalah merupakan transformasi ya, perubahan ke arah yang lebih baik lagi gitu. Kemudian di sini ada Four of Pentacle. Di sini kalian lebih baik lagi dalam mengatur keuangan kalian, dan kalian mulai dapat sedikit demi sedikit kalian mulai bisa berinvestasi lagi karena adanya peningkatan pendapatan, karena adanya segala karir, pekerjaan, usaha yang semakin berjalan baik, maka kamu berhasil menyimpan, berhasil menabung, berhasil berinvestasi lagi ya. Jadi kayak pendapatan kalian itu kembali normal setelah segala aktivitas itu kembali berputar lagi gitu. Tetapi di sini kamu juga diminta oleh semesta ya, bahwa pastikan seberapapun yang kalian masih baru terima di sini karena kamu baru melangkah nih, misalnya yang kalian biasanya tiap bulan dapat 10 juta, sekarang masih 5 juta gitu ya, ya tetaplah berbagi. Seberapapun yang kalian bisa sisihkan untuk berbagi. Maka kamu akan mendapatkan banyak kembalian dari semesta itu yang luar biasa, lebih dari yang kamu bagi ya. Tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi kebahagiaan-kebahagiaan lain, kesehatan-kesehatan yang baik ya. Kalau kita kesehatannya sakit kan berkurang lagi uang kita untuk berobat, ibaratnya kayak gitu ya. Hubungan dengan sesama, pertolongan-pertolongan dari orang sekitar, pekerjaan kalian dipromosikan, usaha kalian dipromosikan, banyak hal baik yang akan dapat kalian terima asalkan kalian memberinya dengan tulus ikhlas ya. Jadi di sini pastikan untuk berbagi, jangan takut kekurangan uang. Percaya saja pada semesta bahwa semesta akan memelihara kalian ya. Kemudian di sini ada Two of Swords. Kalian menjadi semakin bijak, aku melihat di sepanjang tahun ular kayu ini. Semakin memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kalian yang biasanya mungkin agak ragu-ragu ya, misalnya mau pilih jalan ke kiri atau ke kanan, yang A atau yang B, saat ini kalian bisa memutuskan sesuatu yang tepat. Walaupun itu di masa sulit, kalian tidak bimbang lagi. Apapun yang menjadi permasalahan kalian harus kalian putuskan, tuh kalian bisa memutuskan dengan tepat. Tidak memikirkan lagi gitu, nggak kepikiran lagi, nggak jadi overthinking, aduh bener nggak ya keputusannya ya, ya udah kamu udah bisa memutuskan dengan bulat. Walaupun banyak pilihan, kalian mampu memilih keputusan yang terbaik ya. Di sini kamu udah nggak bimbang, nggak ragu dengan keputusan ya. Saat orang memberikan pendapatnya pun, ya udah kalian dengerin aja nggak apa-apa, tapi kalian sudah bisa berpegang pada prinsip kalian, nggak goyang dengan pendapat orang gitu ya. Di sini kalian tegas. Karena sepertinya di tahun-tahun ini banyak hal penting yang harus kalian putuskan, banyak hal penting yang terjadi dalam kehidupan kalian, di mana itu membutuhkan suatu keputusan yang tegas, keputusan yang tepat, yang akan membawa pengaruh gitu ya dalam kehidupan kalian. Jadi di sini memang dibutuhkan kamu harus tidak goyang dengan pendapat orang lain. Kalau memang itu sudah menjadi prinsip kalian, sudah pikirkan baik-baik, dan kalian memikirkannya dengan bijaksana, putuskan dengan tegas. Tapi di sini memang kamu memiliki kemampuan itu ya di tahun ular kayu ini gitu. Kemudian saran-saran apa yang bisa kalian pertimbangkan agar hal-hal baik, agar kabar-kabar baik ini terjadi pada kalian ya. Kamu di sini aku melihatnya kalian diminta untuk stabil, konsisten ya, dengan adanya kartu Knight of Pentacle. Gemini harus stabil, jangan goyang, dan harus konsisten dalam mencapai tujuan. Kalau sudah punya pendapat A, jangan goyang dengan pendapat orang lain, jadi bingung lagi, galau lagi gitu ya. Kamu harus memegang prinsip dengan kuat. Kemudian di sini kalian juga tidak perlu takut untuk mengambil resiko. Cobalah hal-hal baru ya. Kalau misalnya ternyata pekerjaan yang kemarin itu tidak memuaskan, tidak menyenangkan, gak ada salahnya kamu mencoba hal baru. Jika memang itu menjadi passion kalian, jika memang itu bisa kalian kerjakan. Jangan takut mencoba hal baru dan mengambil resiko. Kemudian di sini juga ya, siapkan dirimu untuk perubahan, pikirkan saja hal-hal yang positif, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti dipersiapkan oleh Tuhan
itu akan hasil akhirnya adalah hal yang baik untuk kalian, ya. Kemudian di sini kalian juga jangan terlalu berhemat untuk diri sendiri, jangan terlalu kikir, dan tetap berbagi dengan orang-orang sekitar. Kamu juga jangan terjebak ya dalam dilema seperti tadi, kalian juga berusaha untuk terus belajar membuat suatu keputusan yang tegas, keputusan yang bulat, tidak mudah galau, tidak mudah digoyang, tidak mudah terdistract dengan pendapat orang lain gitu ya, Gemini. Jadi kamu harus banyak belajar dari pengalaman, kamu harus lebih percaya diri di sini, kemudian kembangkan juga kemampuan kalian gitu ya, Gemini. Lalu untuk hubungan, bangun komunikasi yang baik selalu dengan pasangan ya. Kalau komunikasi aku rasa nggak cuma pasangan ya, dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman sekerja kalian ya. Bangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu bukan harus selalu banyak ngomong, banyak ngobrol sama mereka, tidak ya. Tetapi sapalah mereka di saat-saat yang perlu. Misalnya selamat pagi, selamat siang, yuk makan siang, yuk kita makan, apalah yang penting ramah gitu, tapi tidak harus selalu bercerita panjang lebar seperti itu ya. Berbicara seperlunya, tetapi lakukan dengan baik dan ramah. Juga hargai orang lain ya. Di sini juga hargai pasangan, hargai orang lain, bangun kepercayaan dengan pasangan kalian seperti itu ya. Kemudian yang penting juga Gemini di sini kamu harus bisa mengontrol emosi kalian ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang kalian perlu untuk ceritakan kepada orang lain, bagilah, ceritakan ya, jangan kamu pendam sendiri. Ketika kamu pendam sendiri, itu akan muncul di wajah kalian. Wajah kalian itu akan suram, akan muram, tidak cerah, tidak bercahaya seperti itu. Berbagi dengan orang yang kalian percaya, berbagi dengan sahabat, orang terdekat kamu ya, sehingga unek-unek kamu itu bisa keluar. Kemudian juga dalam berhubungan dengan orang lain pun juga kontrol emosi, kontrol kata-kata, kalimat yang keluar, kontrol nada bicara kalian gitu ya. Karena seseorang itu bisa jadi memiliki niat baik, tetapi mungkin karena kalian lagi kesel, kalian menerimanya itu dengan emosi seperti itu ya. Lebih baik kalau memang kalian kondisinya lagi nggak mood, lagi kesel, ya sudah, nggak usah ditanggapi, nggak usah dijawab, senyum saja atau terima kasih ya atau apa, nggak usah dijawab panjang lebar karena hanya akan menimbulkan konflik. Ya, oke, aku rasa itu kamu diminta untuk apa lagi? Fokus ya, kamu fokus pada tujuan kamu, jangan lupa tetap fokus pada apa yang kamu kerjakan, apa yang menjadi mimpi kamu, apa yang menjadi tujuan kamu. Kembangkan terus kemampuan kalian, apa yang bisa kalian kembangkan, maksudnya apa yang bisa itu dalam arti apa yang ingin, yang mampu kamu lakukan ya. Komunikasi sih yang paling penting di sini ya. Kalian harus menjaga komunikasi dengan baik. Oke? Kemudian kita mau lihat ada pesan-pesan baik apa yang akan menyertai Gemini di sepanjang tahun ular kayu. Di sini ada eat well, prayer works. Lalu pesan cahayanya ada apa? Follow the path that's right for you. Eat well. Gemini, makanlah dengan baik. Jangan asal makan ya Gemini, maksudnya asal makan tuh gini, misalnya kamu memang aduh udah lapar banget nih. Yaudah deh makan ini lagi, ya dari kemarin ini lagi, cari yang gampang, jangan begitu ya. Jaga kesehatan kalian dengan konsumsi makanan yang baik, makanan yang bergizi, makanan yang bersih. Kalian batasi konsumsi gula, garam, dan minyak ya. Banyak minum air putih, kemudian makan perlahan, jangan terburu-buru untuk menjaga kesehatan kalian ya. Jaga berat badan kalian, sesuaikan dengan tinggi badan kalian agar kesehatan kalian terjaga dengan baik ya. Kemudian di sini ada prayer works. Apapun yang sedang kalian doakan Gemini, sepertinya semesta, Tuhan yang Maha Kuasa akan menjawab doa-doa kalian di sepanjang tahun ular kayu ini. Segala doa baik kalian, segala apa yang sudah kalian afirmasikan, apa yang menjadi harapan-harapan kalian ya, doa-doa baik itu akan banyak yang terwujud.
akan banyak yang dikabulkan oleh Tuhan. Sepertinya sudah saatnya segala harapan kamu itu bisa kalian capai, bisa kalian wujudkan ya, karena banyak doa yang kalian naikkan yang dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian pesan cahaya di sini, pesan baiknya ikuti jalan yang benar. Follow the path that's right for you. Ikuti jalan yang benar yang sesuai dengan dirimu ya, yang sesuai dengan diri kamu. Jangan tergoda untuk memilih jalan pintas. Aku melihatnya gitu. Jadi kamu jangan tergoda memilih jalan pintas hanya untuk segera sampai kepada tujuan. Ya, lebih baik kalian mencari jalan yang benar, jalan yang sesuai. Itu kamu akan mendapatkan bimbingan, kamu akan dituntun. Tapi ketika kamu mencari jalan pintas, mungkin lebih cepat. Tapi ketika sampai di tujuan, kamu tuh ibaratnya luka-luka, babak belur, kesandung-sandung. Akan banyak masalah di sananya ya. Jadi di sini jalan pintas itu juga tidak baik ya buat kesehatan kalian. Bisa jadi yang jalan yang lurus itu akan lebih lama kalian lalui, mungkin lebih jauh. Tapi itu jalan benar, jalan yang akan membawa berkah anugerah untuk kamu. Dan semesta akan membantu kamu, membimbing kamu di jalan tersebut. Gitu Gemini, oke? Ini saja yang aku punya, kabar baik, hal baik apa yang akan menyertai kalian di tahun Ular Kayu. Semoga bermanfaat buat Gemini ya. Sehat selalu buat Gemini. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Gemini. Salam.